Ada pertanyaan yang jarang diajukan karena jawabannya terlalu jujur untuk diterima. Apakah manusia memang diciptakan untuk menyakiti? Jika iya, maka semua luka bukan kesalahan, tapi keniscayaan. Dan dunia yang membosankan ini hanya panggung kekerasan yang disamarkan oleh norma. 明日がいい日なのか悪い日なのかわからないけど、その2つの視点からしか世界を楽しめないならとてもつまらない。だからクリスナ善行を購読しよう。Teori Hobbes menyatakan manusia secara alami brutal dan egoistik sebelum peradaban muncul. Bahkan bayi yang menangis tengah malam tidak peduli apakah ibunya kelelahan. Bayi tidak tahu empati, ia hanya tahu keinginan. Lalu kita tumbuh, belajar bahwa menyakiti itu salah, tapi mengapa kita terus melakukannya? Apa karena kodrat? Atau karena kita diam-diam menikmatinya? Kita suka berpikir bahwa manusia itu baik, hanya sedang tersesat. Tapi pertanyaannya, mengapa tersesat rasa lebih alami daripada pulang? Thomas Hobbes dalam Leviathan menyebut keadaan alami manusia sebagai perang semua melawan semua. Menurutnya, manusia secara default itu brutal, rakus, dan takut. Baru setelah dibuat kontrak sosial, kita sedikit lebih menjinakkan diri. Tapi bahkan sekarang, kita tetap menyakiti. Coba ingat, anak kecil yang mendorong temannya karena tidak ingin berbagi mainan. Remaja yang mengabaikan pesan temannya hanya karena ingin merasa penting. Orang dewasa yang mengaku sibuk padahal hanya ingin melihat orang lain menunggu. Menyakiti bukan kejadian luar biasa. Ia adalah bagian dari keseharian. Bahkan bayi pun saat menangis malam-malam tidak peduli apakah ibunya sedang kelelahan atau depresi. Karena empati bukan bawaan, keinginan itulah yang asli. Kita hanya makhluk penuh keinginan, dan keinginan tidak tahu caranya mencintai. Yang membosankan adalah narasi bahwa kita bisa terus berubah, terus menjadi lebih baik. Karena realitanya, kita lebih sering mengulang, bukan berkembang. Kita mengulangi kesalahan yang sama, menyakiti orang yang sama, berjanji pada diri sendiri, dan mengingkarinya dalam sepi. Lalu ketika luka yang kita buat kembali menghantam wajah kita sendiri, kita bilang itu takdir. Padahal mungkin kita hanya tidak mau mengakui bahwa menyakiti terasa terlalu familiar. Dan dalam keheningan yang tak terbantahkan, familiar itu terasa seperti rumah. Rumah yang membosankan, tapi tetap saja rumah. Kita belajar bahwa untuk hidup kita harus menang, dan untuk menang kita harus membuat yang lain kalah. Maka menyakiti menjadi strategi, bukan karena benci, tapi karena sistem ini mengajarkan bahwa yang lembut akan dilumat, yang jujur akan ditikam, dan yang tidak menyakiti akan dilupakan. Pernah dengar teori psikologi evolusioner? Menurut mereka, manusia menyakiti bukan karena benci, tapi karena perlu. Dalam dunia purba, yang tak bisa melukai akan dilukai,
yang tak bisa melawan akan ditindas. Jadi kita belajar bahwa menyakiti bukan dosa, itu strategi. Kamu pikir kamu baik? Coba ingat, kapan terakhir kali kamu diam saat seseorang dihina karena kamu takut ikut diserang? Atau kapan kamu sengaja bicara lebih keras hanya agar suara orang lain tenggelam? Itu bukan kebetulan, itu seleksi. Kamu dilatih untuk bertahan, bukan untuk adil. Kita dibentuk untuk mendominasi, bukan memahami. Dan sistem hari ini hanya kamuflase dari rimba masa lalu. Di kantor, di media sosial, di rumah, semua masih rimba, hanya lebih rapi. Daniel Kahneman, psikolog dan pemenang Nobel Ekonomi, menyebut otak manusia punya dua sistem. Sistem satu yang cepat, instinktif, dan kejam. Sistem dua yang lambat, rasional, dan tidak dominan. Tebak, sistem mana yang kamu pakai saat marah, saat terdesak, saat kecewa? Bukan sistem yang berpikir, tapi yang menyelamatkan. Dan yang menyelamatkanmu kadang berarti melukai orang lain. Maka tak heran kalau menyakiti menjadi rutinitas yang membosankan. Karena setiap kali kamu berkompetisi, berargumen, bahkan mencintai, selalu ada bagian dari dirimu yang ingin menang. Dan setiap kemenangan kecil yang kamu rayakan mungkin adalah luka kecil bagi orang lain. Tapi kamu tak peduli, karena dunia tak punya tempat bagi yang kalah. Dan mereka yang tidak menyakiti hanya akan jadi jejak kaki lumpur ambisi manusia. Orang yang disakiti akan menyakiti. Itu bukan kutukan, tapi rantai yang tidak pernah diputus karena kita terlalu sibuk menyalahkan. Kita tumbuh di rumah yang penuh bentakan, lalu bersumpah akan berbeda. Lalu tanpa sadar, kita mulai membentak juga. Itulah yang disebut luka yang diwariskan. Dan ironisnya, luka itu terasa lebih menyenangkan daripada bahagia. Karena bahagia tidak terasa nyata jika kamu tidak pernah terluka. Kita sering bilang, aku tak akan seperti orang tuaku. Tapi, apakah kita benar-benar bisa lepas dari luka yang diwariskan? Dr. Gapermet, ahli trauma dan adiksi, mengatakan bahwa rasa sakit tidak pernah lenyap. Ia hanya berpindah bentuk, dari sikap ke kebiasaan, dari bentakan ke diam yang panjang, dari luka batin ke pola relasi yang rusak. Dan kita menyebutnya itu cinta, padahal mungkin hanya trauma yang menyamar sebagai kasih. Lalu kita tumbuh dalam rumah yang dingin, lalu menciptakan keluarga baru yang diam-diam sama dinginnya. Bukan karena kita jahat, tapi karena kita tidak tahu cara lain. Kita tidak sembuh, kita hanya pandai menyembunyikan luka. Dan dunia yang membosankan ini tidak menuntut penyembuhan, ia hanya menuntut kamu tetap berjalan. Maka banyak dari kita menua, bukan tumbuh. Yang bertambah tua, tapi tak pernah belajar. Pola yang sama, luka yang sama, hanya diganti nama dan wajah. Dan kita terus mengulangnya. Karena luka lama terasa familiar, dan yang familiar terasa lebih aman, meskipun menyakitkan. Itulah kenapa bahagia sering terasa seperti tipuan, karena otakmu tak pernah mengenalnya. Luka jauh lebih membosankan, tapi setidaknya
itu nyata. Setidaknya saat kamu merasa hancur, kamu tahu kamu masih ada. Dan mungkin itulah warisan paling jujur dari generasi ke generasi. Bukan rumah, bukan nilai, tapi luka yang tak pernah sempat diberi nama. Seorang remaja yang merundung orang lain bukan karena dia kuat, tapi karena dia rapuh. Dan rasa menyakiti adalah satu-satunya cara untuk rasa hidup. Kita menyakiti karena itu membuat kita merasa berkuasa. Karena lebih mudah membuat orang menangis daripada memahami mereka. Dan ketika itu terjadi cukup sering, kita mulai percaya bahwa menyakiti adalah bagian dari diri kita, bahwa tanpa itu kita hampa, dan kehampaan itu terlalu membosankan untuk ditinggal. Mula-mula kamu menyakiti karena marah, lalu karena takut, lalu karena terbiasa, hingga akhirnya kamu menyakiti karena tanpanya kamu tak tahu lagi siapa dirimu. Remaja yang membuli temannya bukan sedang menunjukkan kekuatan, tapi sedang berteriak diam-diam, "Aku tak tahu caranya dicintai dengan sehat." Tapi dunia tidak peduli suara seperti itu, yang lemah dibungkam, yang rapuh dijadikan bahan olok-olok. Dan pada akhirnya kita belajar satu hal: lebih mudah membuat orang menangis daripada memeluk mereka. Lebih cepat menjatuhkan daripada mengerti. Sebuah studi dari Journal of Personality and Social Psychology menyimpulkan manusia lebih mengingat pengalaman negatif daripada positif. Artinya, rasa bersalah, rasa malu, rasa ingin menghancurkan lebih tertanam daripada rasa syukur. Dan jika itu dipelihara, lama-lama menyakiti bukan lagi aksi, ia akan menjadi identitas. Kita mulai memakai rasa bersalah sebagai pakaian, memakai ketidakpedulian sebagai pelindung, memakai sikap menyakiti sebagai cara hidup. Karena itu satu-satunya bentuk eksistensi yang kita kenal. Dan kita mulai merasa kosong tanpanya saat tidak ada yang bisa disakiti. Dan ketika kamu mulai merasa kosong tanpanya saat tidak ada yang bisa disakiti, dan kamu mulai merasa hampa, disitulah kamu tahu kamu telah menjadi seseorang yang tak bisa mencintai tanpa menghancurkan. Dan itu adalah kebosanan yang tak bisa diperbaiki dengan hiburan. Karena ini bukan soalnya kurangnya tawa, tapi tentang lubang dalam jiwamu yang sudah kamu isi terlalu lama dengan air mata orang lain. Jadi, apakah manusia diciptakan untuk menyakiti? Atau kita hanya belum belajar cara lain untuk merasa ada? Viktor Frankl pernah bilang, manusia bisa memilih, bahkan dalam penderitaan. Maka jika kamu sadar sekarang, dan kamu menolak menyakiti, itu bukan kelemahan. Itu adalah bentuk keberanian paling radikal. Karena menahan tangan yang ingin menghancurkan lebih sulit daripada membiarkannya merusak. Apakah harus begitu? Apakah kita ditakdirkan untuk menyakiti hanya karena kita disakiti? Apakah luka itu diwariskan karena dulu tak ada yang mengobati milik kita? Viktor Frankl, penyintas Holocaust, pernah menulis, "Between stimulus
and responder in space. In the space is the power to choose. Artinya, bahkan di tengah kegelapan terparah, manusia masih punya ruang untuk tidak menyakiti balik. Tapi, siapa yang mau mengambil jalan itu? Bukankah lebih mudah membalas luka dengan luka, membungkus trauma dengan logika, membiarkan dunia tetap seperti ini, rusak, membosankan, tapi familiar. Kita tahu benar menjadi baik itu mahal, tapi menjadi jahat itu gratis dan cepat. Dalam dunia ini, dan cepat lebih berguna daripada yang tulus. Maka pertanyaannya bukan lagi, bisakah manusia berhenti menyakiti? Tapi, apakah manusia masih cukup waras untuk tidak melanjutkannya? Karena pada akhirnya, tidak semua luka bisa diperbaiki. Tidak semua manusia ingin pulih, dan tidak semua keinginan terkabulkan. Kadang, keheningan itu adalah keputusan terakhir dari mereka yang sudah terlalu letih berkata apa-apa. Mereka menyakiti jauh lebih sederhana daripada berharap. Dan jika kamu sudah terlalu lelah untuk berharap, tak apa. Kamu bukan gagal. Kamu hanya sudah terlalu sadar akan dunia ini. Sadar bahwa tak semua harus diperbaiki. Dan beberapa manusia memang ditakdirkan untuk menghancurkan hingga akhir. Kamu tidak perlu share video ini, karena mungkin menyebar kebaikan juga terasa membosankan bagi dunia yang terbiasa melihat luka. Tapi kalau kamu masih di sini, mungkin kamu bukan manusia biasa. Mungkin kamu adalah cacat dalam sistem, dan itu indah. Watch my 9mm go bang.